Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah dari mesin konversi energi yang berjudul Ocean Energy Salinity Gradient. Jadi kita akan mempresentasikan atau memaparkan apa itu Ocean Energy dan Salinity Gradient. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami yang disusun oleh 6 orang. Yang pertama Dimas Rizky Afandi, yang kedua Kalibun Galid Koir, yang ketiga Muhammad Aziz Nasrullah, yang keempat Muhammad Dimas Agung Diwirya, saya sendiri, yang kelima Zainal Arifin, dan yang keenam Muhammad Arfi Ramadhani. Jadi dalam slide 3 ini menjelaskan mengenai Ocean Energy dan Salinity Gradient. Introduction. Ocean Energy atau energi laut adalah energi yang dapat dihasilkan dari konversi gaya mekanik, gaya potensial, serta perbedaan temperatur air laut menjadi energi listrik. Atau juga bisa dijelaskan energi laut merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya laut, yaitu meliputi energi gelombang, energi pasang surut, arus sungai, energi arus laut, angin lepas, pantai, energi gradien salinitas, dan energi laut gradien termal. Jadi di dalam materi presentasi kita kali ini, kelompok 1 yaitu menjelaskan mengenai energi laut dan sumber energi terbarukannya, yaitu salah satunya gradien salinitas. Salinity gradient atau gradien salinitas adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan konsentrasi garam antara dua fluida. Yang dikatakan perbedaan konsentrasi garam antara dua fluida yaitu energi tersebut diperoleh dari konsentrasi garam antara air laut dan air sungai. Jadinya dikatakan perbedaan antara dua fluida seperti itu. Untuk teknologi dari Ocean Energy sendiri dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama merupakan energi gelombang laut atau wave energy. Energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Kemudian ada energi arus atau current energy, yaitu pemanfaatan putaran kincir untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Yang ketiga, energi pasang surut atau tidal energy, merupakan energi kinetik yang dihasilkan dari pemanfaatan beda ketinggian pasang permukaan laut saat pasang dan surut. Dan yang keempat adalah energi angin atau wind energy. Perbedaan suhu antara udara dingin dan panas serta memanfaatkan putaran kincir angin untuk menggerakkan generator. Wave energy memanfaatkan gelombang yang disebabkan oleh air laut. Gelombang pada umumnya memiliki tinggi 1-2 meter dengan syarat gelombang terjadi di sepanjang pesisir pantai yang berhadapan dengan laut lepas atau samudera. Karena gelombang membuat air naik turun secara cepat, maka dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Prinsip yang digunakan adalah tekanan dan kevakuman udara pada ruang kosong. Apabila dipasang suatu penampung berukuran besar dan penampung tersebut terhubung pada suatu penampang yang mampu membuat ruang kosong menjadi bertekanan, maka apabila dikasih lubang kecil untuk udara keluar, kecepatan udaranya akan besar. Pada ruang kosong yang bertekanan disebabkan oleh naiknya penampung akibat gelombang. Karena penampung terhubung dengan piston, maka apabila penampung naik udara di dalam ruang kosong tersebut akan bertekanan. Begitupun sebaliknya, apapun penampung bergerak turun maka akan membuat ruangan menjadi vakum. Terdapat juga metode lain tanpa menggunakan vakum, yaitu dengan cara membangun ruang kosong di pesisir pantai. Ruang kosong tersebut memiliki lubang dari bawah sehingga apabila gelombang naik, ruangan tersebut akan memiliki tekanan akibat pasang air laut. Begitupun juga sebaliknya. Energi ini memanfaatkan gelombang dalam air laut.
Energi tidal dapat berbentuk dua metode. Pertama, dengan menggunakan sekat atau barikade terhadap air laut. Metode sekat ini cocok diterapkan pada teluk yang dibangun sebuah sekat atau barikade. Karena pasang surut air laut, maka terjadi perbedaan elevasi permukaan di luar barikade maupun di dalam barikade. Karena terjadi perbedaan, maka dibuatlah saluran yang di dalamnya terdapat propiler. Perbedaan tersebut membuat air yang memiliki elevasi lebih tinggi akan masuk ke daerah yang elevasi rendah. Dengan adanya lubang air akan mengalir melalui lubang dan menggerakkan propiler. Kedua, dengan metode turbin yang memiliki blade memanjang ke bawah. Dengan memanfaatkan gelombang internal air laut, maka dengan blade yang memanjang ke bawah akan menjangkau gelombang di setiap ke dalam laut. Turbin ini portable yang mampu dipindahkan dengan mudah oleh tugboat atau kapal penarik. Energi arus dapat memanfaatkan arus laut yang ada dengan metode membuat pipa berukuran besar yang di dalamnya terdapat sebuah turbin. Pipa harus memiliki diameter awal sebesar dan semakin menyempit. Hal ini bermaksud agar meningkatkan kecepatan aliran arus laut yang masuk melalui pipa. Pada bagian pipa yang memiliki diameter terkecil, dipasang sebuah propiler untuk mengubah gerakan arus menjadi gerak putar. Seperti yang kita ketahui, laut memiliki angin yang cukup kencang. Angin di lautan dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan dibangun sebuah kincir angin apung. Kincir angin apung ini bisa dikombinasikan dengan panel surya. Namun kincir angin apung ini tidak bisa jauh diletakkan di tengah laut, melainkan di sepanjang pantai saja. Hal ini bermaksud mempermudah proses perawatan serta pengkabelan, lebih hemat biaya. Poin-poin yang dibahas dalam salinity gradient yang pertama itu adalah proses dan status teknologi salinity gradient. Yang kedua, kinerja dan biaya yang dihabiskan untuk menghasilkan sebuah salinity gradient. Yang ketiga, potensi dan hambatan dari salinity gradient. Poin 1. Proses dan status teknologi. Pada poin 1, membahas tentang proses dan status teknologi salinity gradient. Daya gradien salinitas atau salinity gradient merupakan energi yang dihasilkan dari perbedaan konsentrasi garam antara dua fluida, biasanya air tawar dan air asin. Sebagai contoh, ketika air sungai mengalir ke laut, ada dua teknologi yang proyek demonstrasi sedang berjalan dan keduanya menggunakan membran untuk menghasilkan sebuah gradien salinitas. Produk pertama adalah PRO, Pressure Retard Osmosis, menggunakan membran untuk memisahkan larutan garam pekat seperti air laut dari air tawar. Air tawar mengalir melalui membran semi-permeable menuju air laut yang meningkatkan tekanan di dalam ruang air laut. Turbin berputar saat tekanan dikompensasikan dan listrik dihasilkan. Ada dua aplikasi utama dalam sistem PRO. Yang pertama sebagai tanaman mandiri di muara sungai air tawar yang mengalir ke laut. Dan yang kedua sebagai proses pembangkit energi hibrida memulihkan energi dari aliran limbah salinitas tinggi. Misalnya air asin dari desalinasi atau penambangan garam, serta instalasi pengolahan air limbah. Aplikasi yang ketiga yang mungkin adalah teknologi gradien salinitas yang diterapkan pada danau air asin berbasis lahan atau jenis cadangan air asin lainnya. Poin 2. Kinerja dan biaya. Pada poin 2, kinerja dan biaya. Faktor penting untuk performa dan biaya Pro dan RED adalah membrannya. Densitas daya bersih saat ini yang mempertimbangkan potensi membran, resistensi, dan daya yang dibutuhkan untuk memompa air. Membran maksimum 2,7 watt per meter persegi. Tetapi percobaan laboratorium terbaru telah mencapai keberatan daya bersih 14,4 watt per meter persegi. Untuk proses Pro,
Keberatan daya yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan mengubah desain sel, khususnya ketahanan membran, panjang sel dan penggunaan tabung nano. Berubah desain sel dapat meningkatkan kepadatan daya bersih terhitung mendekati 20 watt per meter persegi. Keberatan daya membran bagaimanapun bukan satu-satunya indikasi kerja. Akhirnya, desain seluruh fasilitas termasuk sirkulasi air dalam jumlah besar di dalam pabrik yang menentukan kinerja pabrik. Poin 3. Potensi dan hambatan. Pada poin 3 potensi dan hambatan, total potensi teknis untuk daya gradien salinitas diperkirakan sekitar 647 gigawatt secara global, dibandingkan dengan kapasitas daya global pada tahun 2011 sebesar 5.456 gigawatt, yang setara dengan 5.177 terawatt per jam, atau 23% konsumsi listrik pada tahun 2011. Potensi teknis tidak mempertimbangkan batasan ekologi dan hukum untuk penyebaran gradien salinitas, sehingga potensi sebenarnya mungkin lebih kecil. Perkiraan saat ini mengecualikan potensi daya gradien salinitas yang digunakan dalam aplikasi hybrid. Potensi teknis dan ekonomi untuk aplikasi semacam ini bisa jadi tinggi, karena aliran limbah dari air limbah dan pabrik desalinasi umumnya memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi daripada air laut di sekitarnya. Akibatnya, energi yang dihasilkan per meter kubik air garam juga akan lebih tinggi dan biaya keseluruhan lebih rendah. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk memetakan potensi solusi hibrida, serta danau air asin berbasis lahan atau jenis cadang. Hambatan ekonomi utama adalah biaya membran, yang menyumbang 50% sampai 80% dari total biaya modal. Perkiraan harga mereka berkisar antara 10-30 euro per meter persegi dan perlu dikurangi menjadi 2-5 euro per meter persegi untuk bersaing dengan energi terbarukan lainnya. Cara kerjanya yaitu air laut pada permukaan yang temperaturnya lebih hangat dan air laut yang amat dingin pada kedalaman lebih dari 1000 meter disedot masing-masing. Amoniak digunakan sebagai refrigeran. Air permukaan yang panas dialirkan melalui evaporator sehingga menyebabkan amoniak menguap dan mempunyai tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi ini dimanfaatkan untuk memutar turbin yang ada. Setelah digunakan untuk memutar turbin, tekanan amoniak menjadi kecil kembali dan kemudian dilewatkan melalui kondensor untuk didinginkan. Air dingin di permukaan laut yang bawah dilewatkan melalui kondensor bertujuan untuk mendinginkan uap amoniak sehingga menjadi cairan kembali. Amoniak dialirkan secara paksa menggunakan pompa. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi gratis. Yang ketiga, pasokan berlimpah. Dan yang keempat, biaya perawatan relatif rendah. Sementara untuk kerugiannya, yang pertama, biaya instalasi awal tinggi. Yang kedua, tidak dapat diandalkan. Dan ketiga, penyimpanan dan transportasi. Mungkin hanya sebatas seperti ini untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.